Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, tetapi ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sapi Christian Samutra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Unit 2 semester 5. Di sini saya membuat video pembelajaran buat adik-adik yang sedang belajar di rumah. Dan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang dibuat oleh Ibu Juliati SPD MPD, yaitu mata kuliah Bahasa dan Sastra. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik, kawan-kawan, dan juga orang tua yang sedang mendengarkannya. Halo adik-adik, selamat malam. Apakah adik-adik masih semangat untuk mendengarkan video pembelajaran dari Abang? Semoga tetap semangat ya. Walaupun situasi saat ini keadaan adik-adik sedang belajar di rumah. Tetapi walaupun adik-adik sedang belajar di rumah, adik-adik harus tetap semangat untuk meraih cita-cita adik-adik sekalian. Nah, malam ini Abang akan mengajarkan kepada adik-adik yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu meningkatkan kemampuan adik-adik untuk bersastra. Nah, sekarang Abang ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apa itu kemampuan bersastra? Nah, kemampuan bersastra itu adalah kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, meliputi berbagai jenis dan bentuk sastra, mengucapkan kemampuan, mengapresiasi sastra, berekspresi sastra, dan menelaah hasil sastra. Abang ulangin ya. Kemampuan bersastra itu adalah kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, meliputi berbagai jenis bentuk sastra, mengucapkan kemampuan, mengapresiasi sastra, berekspresi sastra, dan menelaah hasil sastra. Pengertian dalam sastra anak-anak adalah untuk membentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh seorang dewasa maupun anak-anak. Sastra-sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Contohnya itu adalah sebuah cerita. Cara konseptual, sastra anak tidak jauh berbeda dengan sastra orang dewasa. Keduanya sama-sama berada pada wilayah sastra yang meliputi kehidupan segala perasaan, pemikiran, dan wawasan kehidupan. Yang membedakan hanyalah dalam hal fokus memberikan gambaran kehidupan yang bermakna bagi anak-anak, yaitu diuraikan dalam karya tersendiri. Contohnya itu adalah buat adik-adik sekalian, yaitu sastra yang cocok buat kalian adalah seperti dongeng. Pasti adik-adik pernah dibacakan oleh ayah dan ibu kalian, yaitu sebuah dongeng. Nah, itu sudah termasuk sastra. Yang selanjutnya adalah fabel, legenda, cerita rakyat, puisi, drama, dan novel. Nah, contoh ini sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk meningkatkan keterampilan bersastra adik-adik saat ini. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sastra anak. Yang pertama itulah realisme. Maksudnya di sini adalah
Peristiwa di dalam cerita ini merupakan logis dan masuk akal. Akan tetapi cerita ini merupakan bisa juga akan tetapi cerita ini bisa saja ada dan benar-benar bisa juga tidak. Ada beberapa cerita yang dapat dikategorikan realisme, meskipun terjadi adanya tumpang tindih, yakni cerita realis binatang, realis histori, dan cerita. Contohnya ini adalah cerita dinosaurus pada zaman dahulu. Pasti adik-adik pernah mendengarnya, bukan? Nah, itu adalah cerita realisme. Yang kedua adalah fiksi permula. Pada genre ini memiliki pola-pola tertentu yang membuat berbeda dari yang lain, walaupun hal itu tidak mengurangi orientasi cerita yang dikreasikan oleh penulis. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan ke dalam fiksi permuda adalah cerita misterius, detektif, atau cerita pembunuhan, cerita romantis, dan novel serial. Yang ketiga adalah fantasi. Buat adik-adik, apakah kalian tahu apa itu fantasi? Nah, fantasi itu adalah sebuah cerita yang tidak nyata. Cerita ini adalah berlandaskan imajinasi penulis yang mencoba menghadirkan dunia lain di samping dunia realitas. Jenis sastra anak yang dapat dikategorikan fantasi adalah cerita fantasi, cerita tingkat tinggi, dan fiksi sains. Contohnya ini adalah pernahkah adik-adik menonton atau mendengarkan sebuah cerita Harry Potter? Yang di sana diceritakan Harry Potter yang bisa hilang dan juga bisa membuat sesuatu bisa berubah, atau bisa juga dikatakan dunia sulap. Nah, di dalam cerita itu seolah-olah kenyataan, tetapi dalam dunia nyata, dalam video itu tidak ada sebenarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan fantasi. Yang keempat adalah sastra tradisional. Kata tradisional di sini menunjukkan bahwa cerita ini didapat secara turun-temurun dan tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau pencipta cerita tersebut. Nah, cerita ini hanya disampaikan dari lisan ke lisan secara turun-temurun dan tidak diketahui awal mulanya. Cerita ini banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan cerita ini tersebut juga dibukukan agar tidak hilang dan tidak terlupakan karena memiliki nilai yang bermakna. Beberapa cerita yang dapat dikategorikan dalam sastra tradisional ini adalah seperti fabel, dongeng, rakyat, mitologi atau mitos, legenda. Contohnya ini seperti terjadinya Danau Toba. Di dalam cerita ini diceritakan mulai dari manusia menjadi ikan, dan cerita ini sudah diyakini mulai sejak dahulu sampai sekarang. Yang kelima yaitu puisi. Buat adik-adik yang sedang di rumah, apakah kalian pernah membuat puisi? Nah, puisi itu adalah suatu bentuk sastra yang memiliki penggunaan berbagai unsur-unsur untuk mencapai aspek kaidah. Apa ngulangin ya? Puisi itu adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki pandangan guna berbagai unsur bahasa untuk mencapai aspek keindahan. Bahasa yang digunakan dalam puisi ini tentunya sangat singkat, akan tetapi dapat menginspirasikan sesuatu lebih banyak. Contohnya itu adalah puisi anak, adalah liriknya lagu-lagu tradisional, puisi naratif, dan puisi tradisional. Yang keenam adalah notifikasi. Tidak semua buku notifikasi termasuk dalam genre sastra.
hanya buku yang memiliki bahasa yang komunikatif dan dituliskan secara estetik sehingga anak dapat memperoleh pemahaman dan kesenangan. Contohnya ini adalah sebuah cerita yang ada di buku paket. Pasti adik-adik pernah membacanya. Nah, itulah jenis-jenis dalam sastra anak. Yang pertama tadi adalah realisme, yang kedua adalah fiksi formula, yang ketiga adalah fantasi, yang keempat adalah sastra tradisional, yang kelima adalah puisi, dan yang terakhir adalah notifikasi. Yang selanjutnya adalah karakteristik sastra. Nah, karakteristik sastra atau ciri-ciri sastra anak dapat dilihat dari berbagai segi. Setidaknya ada 2 segi. Yang pertama, abang akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah segi kebahasaan. Yaitu, yang pertama itu adalah struktur kalimat. Maksudnya di sini adalah cerita anak biasanya menggunakan kalimat sederhana. Dapat berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, atau kalimat perintah sederhana. Dalam sastra, lebih banyak dijumpai kalimat tunggal daripada kalimat majemuk, yang dapat berupa kalimat aktif maupun pasif, negatif atau positif, serta kalimat dengan susunan beruntuk atau impensif. Yang kedua adalah pemilihan kata. Sastra anak pada umumnya menggunakan kata-kata yang sudah dikenal oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata konkret lebih banyak digunakan daripada kata-kata abstrak. Istilah khusus dalam bidang ilmu tentunya juga tidak banyak atau jarang digunakan. Yang ketiga adalah gaya bahasa atau majas. Nah, di sini maksud gaya bahasa dan majas adalah sedikit sekali digunakan. Hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalau digunakan majas, majas yang digunakan adalah majas yang sudah dikenal oleh orang banyak atau dikenal oleh anak. Misalnya penggunaan majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang dapat berperilaku seperti manusia. Nah, contoh binatang yang dapat berperilaku seperti manusia itu binatang apa? Nah, contohnya itu adalah seperti monyet. Nah, kalau kita mengajarkan monyet itu mulai dari kecil sampai dewasa tentang kebaikan, atau bisa kita ajarkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, pasti monyet itu akan bisa melakukan apa yang kita minta setelah besarnya. Apa yang kita minta setelah dia besar, dia akan bisa melakukan yang kita minta. Nah, karakteristik yang kedua adalah dari segi kesastraan. Dapat dilihat dari unsur intrinsiknya, terutama pada karya fiksi. Dalam hal ini, ciri itu dilihat dari unsur-unsur intrinsik utama karya sastra, yaitu yang pertama adalah alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum kualitatif atau sebab dan akibat. Cerita anak biasanya memiliki alur yang sederhana dan berbentuk linear. Artinya pada cerita itu hanya ada saja alur utama yang tidak bercabang, dan alur yang digunakan biasanya berupa alur maju atau linear. Yang kedua adalah karakter atau tokoh cerita. Dilihat dari individunya,
tokoh cerita anak dapat berupa manusia, binatang, atau tanaman, bahkan benda-benda lain seperti peralatan rumah tangga. Apabila tokoh cerita berupa manusia, biasanya yang menjadi tokoh utamanya adalah anak-anak. Dilihat dari kompleksitas karakter cerita anak-anak ini biasanya berisi tokoh yang berwatak datar. Yang ketiga adalah tema. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal atau satu tema, atau disebut juga mayor, atau tanpa subtema atau tema minor. Hal ini terkait dengan kemampuan anak yang terbatas dalam menggali tema dalam bacaan. Pada umumnya, anak hanya mampu menangkap tema yang transparan atau sederhana. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak yang dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama itu tadi adalah segi kebahasaan, yang termasuk yaitu struktur kalimatnya, pilihan katanya. Yang selanjutnya adalah gaya bahasanya atau majasnya. Yang selanjutnya adalah dari segi kesastraannya, dilihat dari alur cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut hukum atau sebab akibat. Yang selanjutnya adalah karakter tokoh cerita yang dilihat dari cerita-cerita berupa manusia, binatang, atau tanaman. Dan tokoh ini, apabila tokoh ini berupa manusia, maka harus disesuaikan dengan watak dan karakter yang ada pada cerita tersebut. Yang ketiga itu adalah tema tadi, bahwa cerita anak ini biasanya memiliki tema tunggal. Baiklah, kesimpulan yang bisa abang sampaikan dalam pembelajaran malam hari ini, bahwa kesastraan atau sastra itu adalah ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa indah dan bagus. Sastra dalam sastra anak-anak adalah bentuk kreasi imajinasi dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh seorang anak. Nah, abang akan ulangi bahwa kesastraan atau sastra itu adalah ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan rasa indah dan bagus. Sastra anak-anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak. Jenis sastra anak terbagi menjadi 6 macam, yaitu tadi yang pertama adalah realisme, yang kedua tadi fiksi formula, sudah jelaskan abang tadi. Yang ketiga adalah fantasi, yang keempat adalah sastra tradisional, yang kelima adalah puisi dan notifikasi. Nah, karakteristik atau ciri-ciri sastra anak itu tadi terjadi dari dua segi, yaitu segi kebahasaan dan segi kesastraan. Nah, itulah penjelasan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tentang meningkatkan kemampuan bersastra. Semoga adik-adik sekalian bisa mengerti dan bisa menerapkannya di rumah untuk belajar bersastra dan tetap semangat. Kalau adik-adik pintar bersastra, maka adik-adik bisa menampilkan sebuah bahasa yang bagus untuk disampaikan kepada orang banyak, yang bahasanya ini yaitu indah untuk didengar dan bisa diterapkan oleh orang-orang lain untuk dirinya sendiri, bahkan untuk kehidupan di masyarakat. Nah, video ini juga bisa membuat adik-adik bisa
bisa menjadi termotivasi untuk belajar sastra lagi di rumah. Dan apabila ada pengucapan kata abang atau bahasa abang yang kurang pas dalam video ini, saya minta maaf dan abang akhiri. Terima kasih.